Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjut dengan kitab Salasun wa Salasuna Sababan lil Khusyuk. 33 sebab-sebab yang akan dapat membantu seseorang menggapai kekhusyukannya. Sebelumnya tardidul ayat, mengulang-ulang ayat yang dibaca, itu bisa membantu. Mengulang-ulang, mungkin sekali baca penghayatan kita belum terlalu dalam, kita ulangi, mulai muncul penghayatan. Semakin kita ulangi, penghayatan itu semakin dalam. Mengulang-ulang ayat sebelumnya sudah kita tahu, bahkan Rasul pun kadang melakukannya. Semalam beliau tahajud cuma dengan satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Diulang, semakin diulang Rasul semakin menghayati, bahkan pada akhirnya jenggot beliau basah oleh air mata yang mengucur. Berikutnya yang juga dapat membantu at-tafa'ulu ma'al ayat, interaksi dengan ayat. Ketika kita sudah menghayati ayat ini, kandungan ini, kita resapi bagaimana interaksi kita dengan ayat itu. Ini pun dapat membantu. Tadi ketika saya lupa, bapak-bapak nyambung itu sambungannya salah sasaran. Saya baca al-lail, sambungannya ke al-a'la, makanya saya nggak terima. Lupa di satu sisi, tapi di sisi lain ingat ini sambungannya salah alamat itu. Tadi kalau saya terima jadinya akhirnya ke al-a'la, padahal yang saya baca al-lail. Selesai sholat baru Allah kembalikan ingatan itu. Tadi salah beloknya di sini. Jadi interaksi dengan ayat. Wa kadzalika fa inna mimma yu'inu 'ala tadabburi at-tafa'ulu ma'al ayat. Mentadabburi ayat sebelumnya kita tahu itu sangat-sangat membantu kekhusyukan. Mentadabburi ayat, memikirkan, menghayati, merenungkan kandungan ayat itu. Bahkan sebelumnya sudah kita ketahui, mentadabburi ayat, baik ayat itu kita baca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Lebih-lebih ketika ayat itu kita baca dalam sholat. Kalau di luar sholat saja Allah perintahkan ayat yang kita baca nggak sekedar lewat begitu saja, tapi kita tadabburi, kita renungkan, kita hayati maknanya. Lebih-lebih di dalam sholat, hal itu harus lebih kita lakukan. Nah, di antara hal yang dapat membantu mentadabburi ayat itu adalah at-tafa'ul ma'al ayat, interaksi kita, bagaimana sikap kita ketika kita membaca ayat ini, sikap kita gimana. Hal seperti itu dilakukan oleh Rasul. Rasul ketika membaca ayat Quran yang ada dalam hadis dalam sholat, lebih-lebih di luar sholat, nggak sekedar lewat begitu saja. Ketika beliau baca ayat-ayat Quran dalam sholat beliau, nggak sekedar lewat begitu saja, tapi beliau hayati. Ayat itu bicara tentang apa? Beliau ada sikap terhadap ayat yang dibacanya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1850 dan Imam An-Nasai,
an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku pernah sholat bersama Nabi. Besar kemungkinan sahabat Hudzaifah ini makmum kepada Nabi di satu malam. Faftatahal Baqarah, Rasul awali bacaan suratnya sesudah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Fakultu, kata sahabat Hudzaifah, dia menduga-duga yarka'u indal mi'ah. Rasul ruku ketika bacaan ayat Al-Baqarah, beliau kurang lebih 100 ayat, hampir 1 juz. Summa madha, lalu lanjut. Fakultu yusalli biha fi raqatin. Kata sahabat Hudzaifah sang makmum, Rasul sholat di rakaat itu kurang lebih sama dengan itu tadi. Jadi setiap rakaatnya kurang lebih hampir 100 ayat. Selesai Al-Baqarah, summa ftatahan Nisa. Rasul lalu membaca surah An-Nisa. Faqara'aha, Rasul baca seperti Al-Baqarah tadi. Summa ftataha ala Imran. Ini meskipun sesuatunya terbalik Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, nggak ada syarah hadis yang mempermasalahkan. Boleh jadi betul Rasul bacanya Al-Baqarah, lalu An-Nisa, terus Ali Imran. Boleh jadi sahabat Hudzaifah yang lupa meriwayatkannya. Yaqra'u mutarassilan, semua bacaan itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Rasul baca tartil, tidak ngebut, tidak tergesa-gesa. Kata sahabat Hudzaifah, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Dan selama baca Quran tadi dalam sholat, setiap kali melewati ayat-ayat tasbih, Rasul nggak lanjut, tapi beliau bertasbih dulu. Ini interaksi dengan ayat. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, ketika melewati ayat di situ mengandung permintaan, anjuran untuk meminta kepada Allah, Rasul nggak lanjut, Rasul pasti akan berdoa meminta pada Allah. Boleh jadi di momen sholat ini interaksi Rasul terhadap ayat itu diperdengarkan sehingga sang makmum bisa menginformasikannya kepada sahabat yang lain. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada, ketika melewati ayat di situ ada perintah untuk mohon perlindungan, Rasul pun langsung mohon perlindungan. Boleh jadi nggak cuma 3 ini, melewati ayat tasbih, ayat permintaan, ayat permohonan perlindungan. Setiap melewati ayat apapun, termasuk melewati ayat pertanyaan, Rasul boleh jadi akan menjawab langsung. Di Al-Quran ada ayat-ayat yang sifatnya pertanyaan dari Allah kepada hambanya. Seperti yang kita hafal, Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Apa artinya? Itu pertanyaan dari Allah buat kita. Bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Wujud interaksi ayatnya, kita jawab bala. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul ya Allah, Engkau hakim yang paling bijaksana, dan aku menjadi saksi untuk kebijaksanaan-Mu itu. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi Rasul mempraktekkan interaksi dengan ayat yang lalu diketahui oleh makmumnya itu memang di sholat lail.
interaksi dengan ayat itu sunnah Rasul, tidak bisa ditolak dan tidak boleh ditolak. Kan hadisnya sahih, Ahmad, Muslim, An-Nasai. Ini memang hadisnya di sholat lail, sholat sunnah. Bolehkah hal yang sama dilakukan dalam sholat fardu, sholat wajib? Informasi sahih Rasul lakukan hal itu dalam sholat wajib memang tidak ada. Tidak ada bukan berarti Rasul tidak lakukan. Ada dua kemungkinan. Di sholat wajib beliau tetap melakukan interaksi dengan ayat yang beliau baca, cuma tidak beliau jaharkan. Beda dengan di sholat lain ini. Ada kemungkinan juga beliau tidak lakukan di sholat wajib. Tapi saya yakin kemungkinan pertama itu yang lebih kuat. Di sholat wajib pun, di setiap sholat Rasul, sunnah ataupun wajib, interaksi dengan ayat dilakukan oleh Rasul. Bedanya di sholat wajib, manakala beliau menjadi imam, interaksi itu tidak beliau perlihatkan secara vulgar. Apalagi ternyata ada di ayat lain, surah Maryam ayat 58. Itu jelas Allah menyampaikan kepada kita sifat para nabi dan rasul Allah. Setiap kali membaca atau mendengar ayat-ayat Allah dibaca. Sifat para nabi dan rasul Allah, setiap kali mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, beliau itu interaksinya langsung berupa kharru sujada. Ketemu ayat perintah sujud, langsung sujud. Wa bukiya, nggak cuma sekedar itu, bahkan menangis. Itu sifat para nabi dan rasul Allah bila mendengar atau membaca ayat Quran. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Mereka itulah para nabi, orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Dari kalangan para nabi, dari anak keturunan Adam, maksudnya Nabi Nuh, Nabi Idris, wa mimman hamalna ma'anu, juga nabi-nabi yang aku selamatkan bersama Nuh di atas bahtera, yang dimaksud Ibrahim bin Sam bin Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, anak keturunan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Wa min dzurriyyati Israil, anak keturunan Yakub, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan orang-orang yang sudah aku berikan hidayah, orang-orang yang aku pilih. Mereka itu idza tutla alaihim ayatul rahman, setiap kali dibacakan di atas mereka, di hadapan mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, kharru sujada, mereka akan langsung sujud, wa bukiya, serta menangis. Ini wujud interaksi dengan ayat. Ini memang kalimatnya kalimat berita, tapi kandungannya perintah. Itu dalam tafsir Al-Jalalain, fakunu mislahum, jadilah kalian seperti mereka setiap kali membaca Al-Quran.
Jadilah kalian seperti mereka para nabi dan rasul Allah, setiap kali membaca atau mendengar Al-Quran dibaca, munculkan interaksi dengan ayat Al-Quran. Kalimat berita tapi kandungannya perintah. Kalam khabar bermakna amr. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Perintah untuk bersikap terhadap ayat yang kita baca. Ketika ketemu ayat perintah sujud sajadah, sujud tilawah, ya kita laksanakan. Walaupun memang karena perintahnya itu cuma tersiratkan dalam kalimat berita, bukan perintah yang tegas, ulama sepakat sujud tilawah atau sajadah hukumnya bukan wajib. Bukan wajib, tapi jelas itu perintah Allah, sunnah. Bahkan selanjutnya menangis, meresapi ayat, merenungkan ayat, menghayati dan lalu menangis, itu pun perintah Rasulullah. Memang hadisnya dhaif, tetapi ternyata hadis ini di kalangan para sahabat Nabi dipraktekkan dan diwasiatkan kepada sesama mereka. Nah itu kalau saat ini imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kadang ketika baca ayat tertentu mereka menangis, itu bukan mengada-ada. Kita husnudzon dan wajib husnudzon itu karena penghayatan beliau terhadap ayat yang dibaca. Jadi tiba di ayat sajadah perintah sujud dan lalu menangis, itu perintah Allah, perintah Rasulullah, dan dipraktekkan oleh Rasulullah serta para sahabat. An Abdurrahman ibn Sa'ib radhiyallahu anhu qala qadima alaina Sa'd bin Abi Waqqas. Pernah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, datang kepada kami. Waqad kuffa basaruhu. Pada saat itu beliau sahabat Nabi ini nikmat penglihatannya sudah diambil oleh Allah. Nikmat penglihatannya sudah diambil. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an datang kepada Abdurrahman bin Sa'id. Fasallamtu alaihi, kata sang tuan rumah Abdurrahman bin Sa'id, aku ucapkan salam kepada beliau. Rupanya sang sahabat Nabi tidak mengenali siapa yang ngucapin salam ini. Maka sang sahabat pun nanya, man anta, kamu siapa? Fa akhbartuhu, aku jelasin aku siapa. Faqala, begitu sudah dijelaskan, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tahu ternyata dia ini keponakan beliau. Marhaban bibni akhi, selamat datang anak saudaraku, selamat datang keponakanku. Baru ingat. Jadi sudah mungkin sahabat Sa'ad sudah sepuh, penglihatannya sudah diambil oleh Allah, bertemu dengan seseorang yang ternyata keponakannya. Balaghani annaka hasanus sauti bil Quran. Kata sahabat Nabi, aku dengar berita yang ramai, katanya kamu baca Qur'annya enak ya. Abdurrahman bin Sa'id ya tidak mengingkari. Memang itu anugerah dari Allah. Jadi tidak semua sahabat Nabi bacaan Qur'annya indah dalam arti suara. Kalau indah dalam arti sesuai tajwid, insya Allah semua sahabat Nabi bacaannya indah sesuai tajwid. Makharijul hurufnya benar.
Jadi makna indah dalam membaca Quran, indah sesuai tajwid. Yang kedua, indah iramanya dan suaranya. Indah yang wajib, yang itu, yang indah sesuai tajwid, ini yang wajib. Indah suaranya, indah iramanya, ketika makhrajnya nggak sesuai tajwid, nggak benar, itu buat orang yang ngerti artinya itu kacau. Jadi indah yang wajib, indah dalam membaca Quran sesuai tajwid, ini nomor satu. Indah iramanya, hukumnya tidak wajib, sunnah. Nah, indah yang kedua, indah iramanya, indah suaranya, ini tidak setiap orang bisa. Karena indahnya suara itu anugerah Allah. Sama halnya tidak setiap orang ganteng, cantik, itu anugerah Allah. Dengan operasi diupayain yang nggak cantik supaya jadi cantik, itu haram, itu hukumnya. Sedangkan indah sesuai tajwid, siapapun insya Allah bisa kalau dia belajar. Walaupun memang buat mereka yang giginya sudah berkurang, itu akan ada pengaruh. Sadar keponakannya punya suara yang indah, bacaan Quran yang indah. Sahabat Abdurrahman Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan nasihatnya. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dulu mendengar Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'an nuzila bihusnin. Sesungguhnya Quran ini proses diturunkannya dipenuhi dengan perasaan gembira, perasaan sedih, pokoknya dengan penuh perasaan. Faida qara'tumuhu, karena itu setiap kali kamu baca Quran, fabqau, menangislah. Wujud dari penghayatan. Ayat tentang janji Allah buat yang beriman, beramal soleh, surga, betapa indahnya, kita nangis bahagia dan berharap. Ayat-ayat tentang siksa neraka, siapa yang durhaka nggak sempat taubat apalagi syirik, neraka ancamannya, kita nangis takut. Baik ayat itu ayat gembira atau ayat sedih, dua-duanya bisa menyebabkan air mata mengucur dengan penghayatan. Nah, ini hadis Nabi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Quran diturunkan dengan penuh perasaan, husnin, terutama perasaan sedih. Fa idza qara'tumu, jika kalian membaca Quran baik di dalam sholat atau di luar sholat, fabqau, menangislah. Fa'in lam tabqau fatabaqau, kalau kamu nggak bisa nangisin. Boleh jadi kita belajar baca Quran di luar sholat, baca artinya, terus baca lagi ayatnya, artinya udah ngerti, kita hayati, belum bisa nangis, belajar terus sampai bisa nangis ketika baca Quran. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadisnya dhaif, sekali lagi hadis ini dhaif betul, tapi ternyata ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, diwasiatkan antar mereka. Jadi interaksi terhadap ayat yang kita baca itu ada pengaruh, membantu kita untuk bisa lebih mentadabburi Al-Quran dan selanjutnya untuk bisa lebih khusyuk dalam sholat kita. Berhubungan erat dengan pengulangan. Baca ayat pendek, kita ulangi, setiap rakaat kita baca itu terus. Jangan dimasalahkan, sebelumnya sudah kita tahu hadis sahih, Rasul bahkan melakukan itu, mengulang ayat. Tujuannya untuk lebih mendapatkan perasaannya. Sekali baca kita belum nyambung perasaan kita,
baca lagi, belum nyambung, baca lagi, mulai nyambung, baca lagi, nyambung. Ketika sudah nyambung, baca lagi ulang-ulang. Itu rasanya akan semakin indah. Boleh jadi nangis yang paling nikmat, nangis ketika kita menghayati ayat Quran. Nangis karena kita berharap taufik hidayah dan ridho Allah, rahmat Allah, nanti kita dapat surga. Nangis karena kita takut andaikan kita mati belum sempat taubat. Itu nangis yang paling indah. Jadi antara interaksi dengan ayat, dengan mengulang-ulang ayat yang kita baca, nggak harus ayat panjang otomatis, karena ayat panjang nggak mungkin untuk kita ulang-ulang. Paling bisa diulang di bagian kalimatnya, dan itu juga boleh. Kita baca satu ayat di kalimat tertentu, kita ulang 2-3 kali, habis itu lanjutin, boleh. Jangan katakan nggak boleh. Jangan katakan kamu merubah ayatnya, itu aslinya ayatnya cuma sekali kok kamu 3 kali. Jangan, Rasul mencontohkan. Para sahabat juga demikian. Wa qama ahadus sahabati wa huwa Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu anhu al-laila la yaqra'u illa Qul huwallahu ahad Allahus samad yuraddiduha la yazidu alaih. Seorang sahabat Nabi Qatadah bin An-Nu'man, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau sholat malam yang dibaca Al-Ikhlas itu terus diulang-ulang. Jadi kadang Rasul sholat malam baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, tapi kadang baca satu ayat terus panjang malam diulang-ulang, itu berulang-ulang terus di setiap rakaatnya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sahabat yang lain pun demikian. Qala Sa'id bin Ubaid At-Ta'i, Sa'id bin Ubaid At-Ta'i berkata, sami'tu Sa'ad bin Jabir ya ummuhum fi syahri Ramadan. Aku mendengar sahabat Sa'id bin Jubair mengimami mereka di bulan Ramadan. Imam sholat tarawih. Wa huwa yuraddidu hadhil ayah, beliau mengulang-ulang ayat ini, enggak lebih. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idil aglalu fi a'naqihim wassalasil yushabun fil hamimi summa fin nari yusjarun. Sampai situ diulang-ulang lagi. Ini dibaca di salat tarawih oleh imam. Surah Ghafir 70-72. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana. Orang-orang yang mendustakan kitabku, mendustakan apa-apa yang disampaikan oleh rasul-rasulku, fasaufa ya'lamun. Mereka pasti akan tahu apa balasannya nanti. Idil aglalu fi a'naqihim wassalasil, ketika leher mereka dibelenggu, kaki tangan mereka diikat, yushabun, lalu dilemparkan ke neraka. Dilempar fil hamim, ke neraka yang sangat panas, summa fin nari yusjarun. Selanjutnya dilemparkan lebih jauh ke dalam api neraka. Beliau mengulang-ulang ayat ini sudah tentu maksudnya jangan sampai beliau, jamaahnya, keluarganya nanti termasuk dalam kelompok ini mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Allah, termasuk di dalamnya berarti hadis. Di kesempatan yang lain dari riwayat Al-Qasim, Sa'id bin Jubair juga seorang sahabat Nabi, dia sholat malam, beliau membaca
wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah 81. Cuma satu ayat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semakin diulang kita akan semakin mendapatkan rasanya, semakin bisa menghayati. Beliau ulang-ulang faraddadaha bid'an wa isrina marratan, lebih dari 20 kali di satu rakaat ayat itu. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi untuk bisa menghayati ayat Quran, mereka mengulang-ulang ayat. Tidak ada perasaan salah dalam sholat, rakaat, semuanya cuma membaca satu ayat yang diulang-ulang. Informasi lain, waqala rajulun min Qaisin yukna Aba Abdillah. Ada seorang tabi'in dari kabilah Qais, panggilannya Abu Abdillah. Beliau berkata, bitna data lailatin indal Hasan. Suatu hari kami bermalam di rumah Al Hasan Al Basri, seorang tabi'in, ulama besar di kalangan tabi'in, yang beliau diasuh oleh salah satu istri Nabi, tabi'in Al Hasan Al Basri. Faqama minal laili, beliau malam bangun, fasalla, beliau kerjakan salat, falam yazal yuraddidu hadil ayat hatta syahab. Beliau ulang-ulang ayat ini sampai datang waktu sahur, waktu dekat subuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. An-Nahl 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Terus boleh jadi maksud beliau pengen lebih bisa mensyukuri nikmat Allah, bahwa nikmat Allah yang diberikan pada kita sangat tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, untuk lebih menyadarkan bahwa nikmat Allah benar-benar amat berlimpah. Bagaimanapun kondisi kita, walaupun kita sedang sakit, nikmat Allah jauh lebih banyak dibanding sakit yang kita anggap mungkin bukan nikmat Allah. Padahal boleh jadi kondisi yang tidak kita inginkan, justru di situ nikmat Allah terbesar buat kita. Misal ada seseorang yang semula maksiat terus, begitu Allah kasih sakit, seiring sakitnya dia insaf jadi orang yang taat. Berarti sakit itu adalah nikmat, jalan untuk dia mendapatkan nikmat. Buat orang yang beriman, apapun yang Allah tetapkan terjadi, baik yang kita tidak inginkan, lebih-lebih yang kita inginkan, ketika kita bisa menyikapinya dengan sikap sebagai orang yang beriman, maka itu kebaikan buat kita. Jadi kebaikan buat orang yang beriman dinilainya dari
bagaimana kedekatan dia kepada Allah melalui sesuatu yang terjadi. Ketika Allah berikan dia sukses kok dia justru jadi jauh dari Allah, itu bukan kebaikan. Ketika Allah berikan dia gagal, dengan gagalnya itu dia makin dekat pada Allah, itulah kebaikan. Ketika Allah berikan dia sehat, dengan sehatnya dia semakin sehat, semakin baik pada Allah, itulah kebaikan. Jadi baik buruknya sesuatu untuk orang yang beriman harus dinilai dari sudut bagaimana pengaruhnya untuk kedekatan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada Allah. Ketika Abu Abdullah Al-Hasan Al-Basri sepanjang malam cuma membaca An-Nahl ayat 18, falamma asbaha, begitu paginya besok subuh, kulna, kami tanya beliau, ya Aba Sa'id. Hasan Al-Basri panggilannya Abu Sa'id. Beliau punya anak namanya Sa'id. Jadi di kalangan sahabat terbiasa ketika sudah dewasa, sudah tua, nggak lagi panggil nama, panggil wahai Bapak Muhammad. Ini satu kebiasaan yang baik. Walaupun dulu mudanya kita berteman akrab, ketika masing-masing kita sudah keluarga, sudah punya anak, bahkan cucu, kita manggilnya nggak lagi panggil nama, panggil wahai kakeknya Muhammad. Itu indah itu. Rasul, para sahabat seperti itu. Walaupun saya belum dengar ada ulama yang bilang panggilan seperti itu sunnah. Rasul panggilannya Abul Qasim, tapi selanjutnya beliau lebih sering dipanggil ya Rasulullah. Sahabat-sahabat tadi, Abu Quhafah, panggilan untuk sahabat Abu Bakar. Bahkan kita tahu ada bapaknya kucing. Siapa itu? Abu Hurairah. Dan beliau gembira dapat panggilan itu karena Rasul yang memberikan. Bapak kucing, gembira beliau. Itu yang terkenal, yang masyhur. Boleh jadi 99% ditanya siapa nama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tahunya seperti itu, padahal punya nama asli Abdurrahman. Tapi beliau senang karena itu Rasul yang memberikan. Begitu pagi, Hasan Al-Basri alias Abu Sa'id ditanya, 5. Lam takat tujawiz hadhil ayatan sya'iral lail. Kenapa sepanjang malam kamu kok cuma ayat itu tok yang kamu baca, kamu ulang-ulang? Padahal beliau merotok Quran. Jadi ulama-ulama dulu hafal Quran itu hal biasa. Luar biasa ketika hafal hadis ulama dulu. Dan hafalnya nggak sekedar puluhan, paling tidak ratusan ribu hadis. Ketika disebut Al-Hafidh untuk ulama dulu, itu untuk beliau yang hafal 100.000 hadis. Sekarang ulama hafal Quran aja menjadi barang yang langka. Kalau sekarang disebut Al-Hafidh, pasti yang dimaksud Hafidul Quran. Kalau dulu Hafidul Hadis. Hafidul Hadis saat ini mungkin sudah nggak ada. Hafal 100.000 hadis, apalagi Hujjatul Hadis, lebih-lebih Al-Hakimul Hadis. Hujjatul Hadis itu yang hafal kurang lebih 300.000 hadis. Al-Hakimul Hadis yang hafal nyaris seluruh hadis. Untuk hadis saat ini muncul istilah baru, Al-Muhaddis. Orang yang banyak hafal hadis tapi nggak sampai 100.000. Al-Muhaddis.
Jadi sahabat Al-Hasan Al-Basri paginya ditanya, kenapa sepanjang malam engkau kok enggak lebih dari ayat itu yang kamu baca? Apa alasannya? Kenapa? Kata sang sahabat, ara fiha mu'tabar ma arfa'u tarfan wa la arudduhu illa waqad waqa'a alayya ni'matun. Aku melihat di dalam ayat itu banyak pelajaran. Di dalam ayat itu mengandung banyak pelajaran. Setiap kali aku baca, aku ulang, aku mendapatkan pelajaran baru, kenikmatan baru yang tidak aku dapatkan di pengulangan sebelumnya. Ulang sekali belum ada rasa, 2 kali muncul rasa, 3 kali muncul rasa berbeda, 4 kali berbeda lagi. Terus semakin diulang-ulang semakin banyak nikmat dirasakan. Wa ma la yu'lamu min ni'amillahi aksaru. Dan nikmat Allah yang sangat banyak yang tidak diketahui itu lebih banyak lagi. Rasul mengulang-ulang ayat, nggak ada sahabat yang nanya, ya Rasul kenapa engkau ulang-ulang itu? Sahabat-sahabat yang lain mempraktekkan mengulang-ulang ayat juga nggak ada informasi. Ini informasi yang ada dari Al-Hasan Al-Basri. Ditanya, kenapa beliau sepanjang malam kok ulang-ulang cuma ayat itu? Kata beliau, semakin aku mengulang, aku semakin mendapatkan banyak pelajaran, banyak kenikmatan yang nggak didapat di pengulangan sebelumnya. Informasi ini ada dalam kitab At-Tadhkirah ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Jamaah dan ya Allah, jadi mengulang-ulang ayat pendek dalam satu sholat, demikian juga berinteraksi dengan ayat yang dibaca, itu dapat membantu lebih baiknya sholat kita, dapat membantu kekhusyuan. Interaksi ayat Quran yang disebutkan di surah Maryam 58 berupa sampai di ayat perintah sujud, kita sujud dan menangis. Interaksi yang lainnya ketika kita baca ayat tasbih, baca tasbih. Ketika kita membaca ayat Quran, di situ ada mengandung perintah meminta, memintalah langsung. Membaca ayat Quran, di situ ada ayat perintah untuk mohon perlindungan, mohon perlindungan langsung. Demikian juga ayat-ayat yang lain. Ketika kita membaca kisah tentang orang-orang yang durhaka, dinasihati Rasul nggak nurut, akhirnya dibinasakan oleh Allah, mohon perlindungan. Kalau kita ucapkan, ya Allah jagalah kami, jangan sampai menjadi orang-orang seperti itu. Kita lanjutkan baca ayatnya. Ini sangat membantu, akan mengantarkan kita pada perasaan yang khusus, bahkan selanjutnya menangis. Kalau ada orang menangis ketika sedang membaca Al-Quran, jangan disuudoni. Husnudon, dia sudah bisa mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Rasul.